Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Harith Fauji, channel YouTube yang bahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Harith Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, ada informasi terbaru walaupun saya agak telat menginformasikannya. Kenapa? Karena saya mencari informasi dulu terkait info GTK yang sudah atau yang lagi uji coba ya teman-teman. Jadi info GTK itu sudah bisa dibuka oleh teman-teman setelah kemarin semingguan teman-teman tidak bisa membukanya, dan untuk minggu-minggu ini sudah bisa dibuka ya teman-teman website info GTK-nya. Dan teman-teman harus diperhatikan ketika membuka info GTK, websitenya sudah berubah ya teman-teman. Yang tadinya Kemdikbud di sini sekarang menjadi info.gtk.dikdasmen.co.id. sebelumnya info.gtk.kemdikbud.co.id. Nah, kalau teman-teman di sininya pakai Kemdikbud, tidak akan bisa dibuka ya teman-teman. Nah, untuk minggu-minggu ini sedang ada uji coba ya teman-teman. Lihat di sini ya teman-teman, belakangnya uji coba validasi. Jadi info GTK ini, website ini masih tahap uji coba ya teman-teman. Teman-teman mau lihat-lihat dulu silahkan. Yang datanya belum sesuai atau masih ada kesalahan, tak mengapa, abaikan dulu karena masih penarikan data ya teman-teman. Ini salah satu teman guru saya cek info GTK-nya. Ini sekolah SD ya teman-teman. Nah, di sini ada validasi SKTP masih merah ya teman-teman, sedang proses validasi. Ada kode 2, menunggu hasil proses validasi. Jadi masih penarikan data ya teman-teman. Nah, ini resume Dapodik. Nah, sinkron Dapodik terakhir di sekolahnya itu tanggal 2 Februari 2025. Nah, ini nanti realisasi SKTP. Nah, ini ya teman-teman, yang sebelah sini update data terakhir untuk Dapodiknya itu per tanggal 2 Februari. Berarti si guru ini Dapodiknya itu sinkronisasinya itu tanggal 2 Februari, dan proses validasi kemungkinan ini sama semua ya teman-teman. Jadi penarikan info GTK semua di seluruh Indonesia itu per tanggal 21 Februari 2025. Biasanya di sininya sama ya teman-teman semuanya. Nah, ini di sini masih ada yang merah. Kita tarik lagi ke bawah, status validasi belum valid ya teman-teman, ditunggu saja. Validasi data TPG ini sedang proses, ada kode 02 menunggu hasil proses validasi. Nah, untuk sinkron Dapodik sudah checklist, persiapan verifikasi sudah checklist. Nah, ini untuk yang validasi data TPG masih silang ya teman-teman. Jadi ditunggu saja, karena kan ini masih tahap uji coba dan masih proses validasi, masih penarikan data juga per tanggal 21 Februari. Nanti ada penarikan data lagi, nanti ada update lagi. Nanti teman-teman dicek aja teman-teman di sininya. Oke, kita tarik ke bawah lagi. Ini ya teman-teman, dibaca ini ya teman-teman. 2 kolom ini tentang guru yang menerima tunjangan profesi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Nah, ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan tunjangan profesi, yang pertama harus memiliki sertifikat pendidik atau sudah lulus PPG. Jadi teman-teman dibaca saja teman-teman. Teman-teman yang ingin mendapatkan PPG atau sertifikat atau tunjangan sertifikat ya teman-teman, dibaca aja ini ya teman-teman. Nah, ini kita tarik ke bawah lagi. Untuk yang NPTK sudah valid, warnanya sudah hijau. Nah, untuk kelulusan sertifikasi masih kuning ya teman-teman. Abaikan saja karena kan masih proses validasi. Ini kelulusan PPG-nya itu guru SD, jadi 027 NRG-nya sudah muncul. Nah, untuk NRG teman-teman yang sudah muncul NRG-nya, ada yang bertanya boleh diinputkan tidak di Dapodik? Silahkan saja teman-teman, boleh diinputkan di Dapodik, boleh tidak, karena tidak berpengaruh tentang untuk penunjangannya. Jadi boleh diinputkan, boleh tidak ya. Saran saya inputkan saja, toh kok tidak lama kok untuk menginputkan NRG di Dapodik. Itu kita tarik lagi ke bawah, kepegawaian, karena ini sekolah swasta statusnya GTY. Kalau teman-teman yang ASN atau lulusan P3K lebih rinci ya teman-teman untuk kepegawaiannya. Tarik lagi ke bawah, ini format pembayaran sudah valid, beban mengajar sudah valid. Nah, ini ya teman-teman, nama sekolahnya, ini jamnya itu ada 26 jam. Di sini
jam mengajarnya 24 jam. Ini kan karena guru SD, guru kelas itu kan sudah pasti 24 jam ya teman-teman. Nah, di sini ini ada jam mengajar itu bahasa Sunda kalau tidak salah. Nanti kita lihat ke bawahnya aja. Nah, teman-teman yang jam tugas tambahannya masih 0 karena ini masih tahap uji coba dan masih ada penarikan data lagi. Semua kalau tidak salah infonya jam tugas tambahan itu masih 0, yang itu wakase kurikulum, tugas piket dan yang lainnya. Ini jam tugas tambahannya masih 0 ya teman-teman, sama semuanya. Untuk jam tugas tambahan itu belum dihitung, yang dihitung itu baru jam pembelajaran aja. Ini validasi, ini NPTK valid, sertifikasi masih tahap ini ya teman-teman. Udah valid semua ya teman-teman. Nah, ini data kelulusan valid, data kepegawaian valid, beban mengajar minimal valid, usia maksimum valid, format bayar TPG valid. Oke, usia valid, rekening valid. Nah, ini ya teman-teman. Untuk yang ini kan karena sekolah swasta dan non ASN belum ada rekeningnya. Informasinya nanti rekeningnya akan otomatis dibuatkan oleh pusat. Nah, itu teman-teman. Dan untuk yang ASN ada seperti ini ya teman-teman, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang ASN atau P3K ini yang terbit itu biasanya yang sebelum-sebelumnya sudah sertifikasi. Di sini ada tampilan seperti ini. Ini ada nomor rekeningnya, nama rekeningnya, nama banknya, tanggal entry-nya. Nah, ini ya teman-teman, ada yang bertanya, "Bang, ini udah boleh dikonfirmasi atau belum?" Kalau memang datanya sudah sesuai, nomor rekeningnya, namanya dan yang lainnya sudah sesuai, klik teman-teman. Kalau emang ini rekening gaji, tinggal diklik ya saja teman-teman dan konfirmasi. Kalau tombol konfirmasinya sudah bisa diklik, boleh teman-teman konfirmasi. Kalau emang sudah sesuai, boleh nanti aja, karena kan ini masih tahap uji coba. Boleh diklik, boleh tidak. Dan kalau emang yang salah, nanti aja abaikan dulu, atau teman-teman boleh klik tidak konfirmasi, karena kan ini berdasarkan informasi ini semua survei saja. Kalau teman-teman sudah sesuai, klik ya dan konfirmasi. Atau teman-teman yang masih ragu, nanti ajalah konfirmasinya kalau sudah tahap uji coba, boleh teman-teman. Untuk ini boleh dikonfirmasi, boleh tidak, intinya seperti itu ya teman-teman. Kita balik lagi. Nah, itu jam mengajarnya 26. Oke, sudah sesuai. Nah teman-teman, nah ini lihat teman-teman, kita tarik ke bawah lagi. Nah, ini ya teman-teman diperhatikan yang rombelnya, karena ini SD ya teman-teman, karena kan SD cuma megang satu kelas, guru kelas otomatis 24 jam, makanya di atasnya itu langsung valid. Nah, kalau teman-teman yang guru SMP, yang guru kelas, diperhatikan ya teman-teman, D-nya itu untuk di Dapodiknya, K-nya itu untuk di kurikulumnya, karena kan emang di Dapodik 24, kurikulum 24, dan dia linear 24 jam, berarti sudah aman ya teman-teman. Berarti guru ini untuk pembelajaran sudah aman. Nah, kalau bahasa Sunda ini kan yang kedua, bahasa Sunda karena tidak linear dengan sertifikasinya, makanya di sini linearnya 0 ya teman-teman, lihat 0. Berarti kalau yang ininya sudah aman. Nah, ini ya teman-teman, untuk verbal ini belum di verbal. Kalau teman-teman ingin memverbalnya silahkan, kalau tidak juga tidak mengapa. Lebih bagusnya lagi di verbal aja teman-teman, karena kan verbal tidak lama ya teman-teman. Oke, ini yang sertifikasinya SD ini ya teman-teman, ada di sini kan ada kodenya ya teman-teman. Nah, di sini SD dan dia benar memang mengajar guru kelas. Saya contohkan lagi yang lulusannya sertifikasinya bahasa Inggris dan dia mengajar di SD, apakah valid? Saya contohkan di sini. Dia guru bahasa Inggris, dia lulusan bahasa Inggris dan sertifikasinya juga bahasa Inggris. Nah, ini sama ya teman-teman seperti tadi. Sudah tahap yang dua ini sudah checklist dan yang ketiganya masih silang. Ini lulusan bahasa Inggris ya teman-teman, lihat dibaca, lulusan bahasa Inggris dan kode bidang studinya 157 dan dia sebagai guru kelas di SD. Kita tarik ke bawah. Saya tampilkan. Nah, ini ya teman-teman, statusnya dia sebagai guru kelas SD di kelas bawah ya teman-teman. Berarti kan kalau kelas bawah itu
kelas 1, 2, 3. Kelas atas itu 4, 5, 6. Nah, di sini valid ya teman-teman untuk pembelajarannya. Dia S1-nya bahasa Inggris, sertifikasinya bahasa Inggris, dia mengajar guru kelas, valid ya teman-teman. Linearnya sama ya teman-teman, Dapodiknya 24 jam, kurikulumnya 24 jam dan linear. Berarti walaupun dia sertifikasinya bahasa Inggris dan sebagai guru kelas, dia valid ya teman-teman untuk pembelajarannya. Karena kan sebelumnya ada yang bertanya, lulusan sertifikasi bahasa Inggris tapi dia sebagai guru kelas valid nggak? Nanti di info GTK-nya. Di sini ya teman-teman saya informasikan valid ya teman-teman. Dia S1-nya bahasa Inggris, sertifikatnya bahasa Inggris, statusnya sebagai guru kelas bawah tingkat 2 atau kelas 2, valid ya teman-teman. Di sininya hijau ya teman-teman, tinggal menunggu validasi saja, tinggal penarikan data saja dari pusat. Oke, itu saja teman-teman informasinya terkait info GTK. Sudah bisa dibuka tapi masih tahap uji coba. Nanti akan ada lagi penarikan data lagi. Nanti teman-teman di sini aja cek ya teman-teman. Enakan ini proses validasinya itu seluruh Indonesia. Ini semuanya sama ya teman-teman. Penarikan per tanggal 21 Februari 2025. Dan untuk yang sebelah kirinya itu sinkron Dapodik teman-teman. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe channel ini, Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih kepada banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.